Assalamualaikum, selamat siang Bu Emil. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar sehat Bapak. Insya Allah sehat Oh, terus. anak-anak di kelas gimana Bu? Anak-anak alhamdulillah semangat, tapi ada satu masalah nih Pak. Saya ini kan tadi awalnya tuh guru SMP Bapak. Kemudian saya Hmm, pindah tugas ke SD. Nah, di SD itu saya kaget ada sisi yang tidak adalah di SMP, tidak muncul di SMP itu, saya mengampu kelas 3 SD. ya kelas Kemudian, bawah ya. ternyata iya Bapak, kelas bawah, ternyata ada beberapa anak tuh belum bisa baca, belum lancar lah, belum lancar. Ada yang bisa mengeja, ada yang bisa, mengeja dalam hati, ada yang, eee, mengejanya pelan-pelan, ada yang mengejanya sudah agak lancar. Nah, itu yang menjadi kendala. Kemudian hari ini nih Pak, tempat kami itu ujian akhir semester. Nah, anak-anak yang tidak bisa membaca itu sulit memahami, eee, apa maksud dari soal ujian itu. Nah, itu, menurut saya masalah. Suara Pak Fitra tidak terdengar Bapak, izin? Iya, iya, iya. Berarti siang ini Bu Emil ingin membicarakan hambatan yang ada di kelas. Nah, Ibu Emil kaget ini ya dari SMP ke SD dengan keadaan yang malah lebih kompleks ini. Tentang beberapa siswa yang belum lancar membaca. Begitu ya Bu ya? Iya Bapak, nah harapan saya, semoga permasalahan saya ini pinginnya diselesaikan dalam waktu dekat, harapannya pertemuan kita ini bisa mencerahkan saya lah Pak, bisa memberi ide-ide untuk saya agar bisa memberi solusi penyelesaian masalah, anak-anak yang kurang lancar membaca. Nah begitu Bapak. Ya, jadi gitu ya. Mungkin bisa saya simpulkan dari Bu Emil yang diceritakan tadi ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya dari permasalahan tentang kemampuan membaca dari murid-murid Bu Emil di SD. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Emil, siswa yang mampu membaca itu yang seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih Pak, namanya anak bisa mampu membaca itu jelas, anak-anak bisa memaknai apa yang ia baca. Bukan hanya pengalihan kode saja, anak-anak mampu membaca, bisa melihat apa teksnya, apa yang ia lihat, apa yang ia pahami, ia memahami apa yang tertulis dari, yang ia lihat itu. Nah, seperti itu Pak. Bisa mengkomunikasikan ulang. Kalau Hmm. kita tanya, oh, mereka bisa menjelaskan apa yang mereka baca. Nah, itu menurut saya, poin-poin, dari anak yang bisa dikatakan bisa membaca, begitu Bapak. Oke, bagus ya. Kalau kita misalkan nih, kita nilai dari 1 sampai 10, kira-kira di level berapa ini yang Ibu Emil? Kalau yang belum bisa baca ya Pak, menurut saya, menurut pendidikan saya sejauh ini sih kalau, yang terparah itu Bapak standar bisa sampai level 5, itu terparah yang nggak bisa, eee, memaknai apa yang ia baca, ngejanya masih. Kalau ada kata yang kompleks kebingungan, kata tadi, pas ujian kata siswa memiliki. Nah, kata memiliki itu aja dia kebingungan untuk mengejanya. Nah, itu yang paling parah. Dan itu beban untuk saya bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah ini, Bapak. Mm-mm. Misalnya ini level 5 ya, mau ke 10 kayaknya berat ini, susah nih. Kalau menurut Bu Emil ini memungkinkan tidak ini? Kalau nanti setelah solusinya ada bisa dirubah sampai level 10. Kalau bayangan saya ya susah, tapi apapun kalau ditangani dengan tepat, efektif, mungkin, kelemahan-kelemahan anak-anak itu bisa kita tangani. Saya yakin, semua yang diusahakan dengan tekun akan menghasilkan, keberhasilan yang maksimal menurut saya. Begitu, Bapak.
Oke, yakin ya ini kira-kira Siap. perlu dari Bu Emil suatu hal, ide, gagasan dari Bu Emil sendiri yang mungkin bisa kita wujudkan, Bu Emil wujudkan untuk nanti bisa mencapai nilai yang ideal tadi. 10 misalnya Eee, levelnya tadi. Sangat perlu sekali Bapak, saya ingin melakukan perubahan di kelas saya. Anak saya lepas lulus dari kelas saya, insya Allah harapannya bisa membaca semua. Perkara kognitifnya itu nomor 2 menurut saya. Nomor 1 saya pingin anak-anak bisa membaca semuanya, lulus dari kelas 3 nanti. Nah, berdasarkan pengamatan saya nih Pak, setelah saya analisis, anak yang tidak bisa membaca ini, latar belakangnya setelah saya tanya itu ternyata dari keluarga. Ada yang ibunya kerja jauh, ada Ya, yang memang ditinggal ayah atau ibunya, ada yang tinggal sama ayahnya saja, ada yang tinggal sama neneknya. Nah, ini masalah-masalah yang ternyata keluarga itu memang benar-benar, dasar utama untuk pendidikan anak. Nah, walau tidak pukul rata anak yang ditinggal orang tua itu bodoh, tidak, ada juga anak yang ditinggal, eee, ayah atau ibunya itu cerdas, murid saya, tapi secara rata-rata itu saya analisis, saya amati ternyata dasarnya keluarga. Nah, maka saya punya ide ini Bapak, saya tuh pengen buat teks bacaan sendiri, alat bantu membaca lah gitu. Alat bantu membaca, saya konsul-konsul sama guru kelas rendah, ternyata anak kalau dikasih teks, kayak buku teks itu, memang kalau yang sisi yang berbeda dari siswa yang lain, itu kesulitan kalau dikasih buku teks itu. Kemudian, ya. saya konsul sama teman-teman itu, ternyata mereka menyarankan itu, pakai kartu kata, bisa pakai kartu kata, kartu kalimat, kartu, suku kata, bisa begitu. Kita tampilkan bola. Nah, bagaimana ya Pak menurut Bapak ini sepertinya? Ya, kartu kata. Menarik ini. Ini menarik Bu Emil. Nah, menurut Bu Emil kalau kita terapkan kartu kata ini ada kendalanya nggak ini? Di Nah, kendalanya kalau buat kartu kata ya namanya bahan ajar otomatis itu makan waktu Pak, pertama. Saya harus cari referensi, saya harus nyiapin alat, bahan. Kemudian juga yang kedua itu kendalanya bisa saja saya, harus cari referensi yang banyak. Saya nanya-nanya, karena basic saya kan bukan dari guru SD, tidak ada ya. pedagogi SD dulunya, pedagogik SMP ke atas. Nah, saya dari SMP dulunya jelas saya harus cari referensi, bisa cari, eee, apa saya cari di internet atau saya harus cari, info-info dengan guru kelas rendah atau teman-teman yang dari kelas PAUD, TK. Nah, itu saya masih menjadi kendala, Pak, untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Oke, berarti intinya yang jelas sudah ada gambaran untuk solusinya ya Bu ya. Nah, dengan membuat Iya, kartu kata atau kartu teks itu. Nah, hanya hambatannya apakah nanti alat bantu ini ketika sudah diterapkan oleh Bu Emil dengan kebutuhan murid itu sesuai atau tidak dan apakah nanti akan memudahkan siswa. Nah, sekarang menurut Bu Emil bagaimana untuk mewujudkan alat bantu untuk membaca tersebut? Apa saja yang dibutuhkan oleh Bu Emil? saya membutuhkan bahan alat, rencananya nih Pak, saya buat, kartu kata itu bisa dari karton bisa atau yang lebih mudah yang lebih efektif saya pakai kertas origami gitu ya Bapak. Nanti Oh saya, ya, ketik, saya rencananya nih Pak, saya ketik teks itu berupa suku kata, berupa kata itu, font size-nya yang besar, kemudian ada yang dikasih gambar, ada yang gambarnya saja, begitu Bapak. Nah itu saya membutuhkan, alat bahan nih, kertas origami dan alat-alat lainnya, kemudian, eee sebenarnya sih kalau rumah saya dekat dengan kota, bisa saja langsung beli ya Bapak, ringkas. Nah, ya. kalau saya buat sendiri kan akan memakan waktu yang lama. Nah, karena, kondisinya rumah saya jauh dari kota, dari tempat, untuk beli-beli alat yang memudahkan untuk, alat bantu membaca lah istilahnya. Kemudian juga kalau untuk referensi, kemungkinan saya cari di internet Bapak, bagaimana cara
mengajari anak-anak ini yang tidak lancar membaca, cara penanganan seperti apa, atau bisa juga nanti saya tanya-tanya apa ke guru kelas rendah atau bagaimana. Menurut sedalam pemikiran saya sementara sih itu aja, Bapak. Oh, oke, yang jelas nanti perbanyak literasi juga Bu Emil, tetap semangat. Terus apakah Bu Emil Iya, pernah Bapak. menemukan kendala dalam membuat alat bantu membaca ini atau ini baru pertama kali untuk Bu Emil? Kendala dulunya saya pernah, Pak, sudah pernah buat waktu pertama saya pindah ke SD itu, saya buatnya, teks satu lembar itu saya buat tabel-tabel, sebelumnya itu saya buat tabel-tabel per suku kata, dimulai dari huruf vokal, tapi suku kata misal babi, bu, bebo. Nah, itu sudah pernah saya, coba ke anak-anak dari suku kata, kemudian kalimat itu sudah pernah saya, terapkan ke anak-anak, terus kertas itu juga saya bawakan juga pulang ke rumahnya. Tapi perubahannya belum begitu, besar, belum signifikan lah, Bapak. Nah, maka saya pinginnya mencoba dengan teknik yang lain begitu. Bagus. Terus adakah seseorang yang bisa membantu Bu Emil nanti untuk membuat alat bantu membaca ini yang agar lebih sempurna dari pengalaman pertama Ibu itu? Kalau yang pertama itu saya kan cuma ide saya aja, tanpa saya, bertanya nih ke teman-teman rekan sejawat yang memang ahlinya dalam penanganan, eee, tidak lancarnya membaca pada siswa. Nah, pinginnya saya, besok ini atau, kapan saya diskusilah dengan rekan sejawat guru kelas rendah kelas 1 sampai kelas 3. Nah, saya diskusi dengan beliau-beliau di tempat saya itu ya ada, mudah-mudahan mereka ahlilah dalam penanganan hal tidak lancarnya membaca ini, Bapak. Oke, berarti dengan teman sejawat ya. Terus kira-kira nih Bu, Bu Emil butuh waktu berapa lama nanti untuk mewujudkan, mengimplementasikan alat-alat bantu ini agar bisa digunakan oleh murid-murid Ibu? Kira-kira kalau saya perkirakan sih kira-kira sekitar 3 hari mungkin jadi ya, Pak, karena saya harus mengetik, mencari gambar, mencetak, tempel juga, huruf-huruf yang sudah saya print di HVS, saya tempel lagi ke kertas origami, saya buat semenarik mungkin. Nah, kira-kira ya sekitar 3 hari lah, Bapak. Oke, 3 hari ya Bu ya. Nah sekarang untuk komitmen membuat ini, adakah seseorang ini yang bisa membantu Bu Emil untuk mengingatkan tentang komitmen ini karena Bu Emil sanggup 3 hari, gimana? Komitmen, Mbak. Komitmen rencananya ya saya kerja sama dengan guru kelas rendah, rekan sejawat saya, mudah-mudahan kami bisa berkolaborasi, mengingatkan saya bahwa tugas ini, project ini akan bisa terselesaikan, dalam waktu 3 hari, syukur-syukur sebelum 3 hari. Atau di rumah saya juga saya rekan sejawat yang ada suami juga yang merupakan guru juga di sekolah yang sama, mudah-mudahan beliau juga bisa membantu saya nih dalam penyelesaian tugas-tugas, project, alat bantu membaca ini, gitu Bapak. Oke, berarti sudah ada ya teman sejawat. Nah itu lebih tepatnya kira-kira berapa orang itu Bu, teman sejawat yang akan berkolaborasi? Rekan sejawat rekan sejawat yang bisa saya minta bantuan itu kelas 1 ada 2 guru, kelas 2 itu ada 2 guru, kelas 3-nya 1 guru lah di luar saya, jadi sekitar 5 orangan lah, Pak. Guru kelas rendah plus saya 6 orang. Nah, mudah-mudahan project ini bisa selesai dalam waktu 3 hari gitu, Bapak. Oh oke, begitu semuanya nanti akan berkolaborasi 5 sampai 6 orang. Nah kalau boleh saya rangkum ya Bu ya, mungkin ada hambatan tadi Bu Emil bagaimana murid belum lancar membaca tetapi sudah menemukan solusinya. Nah sekarang apa sih yang Ibu Emil rasakan, dapatkan lah dari sesi ini sesuai tidak dengan tujuan awal? Nah, tujuan awal kita kan, mengadakan pertemuan ini saya ingin mendapatkan, solusi.
untuk mengatasi masalah pembelajaran saya di sekolah, anak yang belum lancar membaca. Alhamdulillah dari diskusi kita ini Bapak, setelah diskusi ini ada solusi lah kayaknya bisa nih saya wujudkan membuat alat bantu membaca. Harapannya alat bantu ini bisa jadi cepat, kemudian bisa saya praktikkan ke anak-anak dan hasilnya ada perubahan yang signifikan dalam kelancaran membaca anak-anak. Gitu Oke, Bapak. karena sekarang di sesi akhir nih Bu Emil. Sekarang Siap saya Bapak. tanyakan bagaimana perasaan Bu Emil sekarang setelah kita sudah mengobrol dari awal tadi. Setelah Silakan. pertemuan sesi ini ya Bapak, saya agak lega nih dapat solusi dari percakapan kita ini sudah ada pencerahan, mendapatkan solusi, mendapatkan penyelesaian masalah pembelajaran saya di kelas, mudah-mudahan bisa segera terwujud alat bantu membaca ini dalam waktu 3 hari, gitu Bapak. Oke, siap. Nanti sekitar 5 hari lagi ya Bu Emil, kita akan bertemu dengan Bu Emil, mendengarkan cerita Bu Emil tentang keberhasilannya, pengujiannya dari alat membaca ini. Kemudian apakah bisa menuju ke level 10 seperti yang Ibu Emil harapkan. Baiklah, semoga sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Bu Emil tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fitra, gimana kabarnya? Alhamdulillah, waalaikumsalam Ibu ya. Alhamdulillah baik, sehat dan masih dalam lindungannya. Alhamdulillah. Tampaknya cerah nih, cerah kayaknya aura warna wajahnya saya melihat menerawang nih cerah sekali. Gimana anak-anak di sekolah? Aman? Lancar? Alhamdulillah juga aman Bu, aman, terkendali, kondusif. Namun saya memiliki permasalahan ini Bu, yang masih belum saya selesaikan. Gimana? Ada apa ini? Masalah Saya apa? ada permasalahan yang sudah laten ini, yang kompleks menurut saya. Ini menjadi penghambat dalam langkah awal saya untuk menerapkan dan juga membiasakan budaya positif atau disiplin positif. Yaitu masih ada beberapa siswa yang datangnya terlambat dan anaknya itu saja. Saya khawatir ini menjadi virus yang menular ke murid-murid yang lain yang sudah tertib. Iya Bapak. Nah, jadi itu ya masalah klasik kayaknya Pak Fitra mengajar SMK ya. Nah, Ya, SMK. jadi klasik menurut saya karena anak-anak juga jauh mungkin ya jarak tempuhnya dari rumah ke sekolah. Nah, oke, jadi siang ini Pak Fitra mau membicarakan permasalahan tentang kebiasaan anak-anak yang terlambat ya Pak ya. Iya Bu. Nah, dari pertemuan kita nih siang ini, apa sih yang ingin Pak Fitra dapatkan dari diskusi kita hari ini? Permasalahan yang ingin saya selesaikan dalam waktu dekat. Harapan saya dari pertemuan ini bisa mencerahkan saya mendapatkan ide-ide, inovasi atau trik dan strategi baru Bu, agar anak-anak bisa berubah lebih baik, terutama dalam pembiasaan disiplin waktu. Oke, sip, well done banget. Jadi siang ini kalau saya ambil kesimpulan nih dari Pak Fitra, ceritakan ingin dapat solusi yang terbaik dari permasalahan tentang kebiasaan anak-anak yang terlambat ya Pak ya? Iya, Itu ya Pak betul ya? sekali Bu. Betul. Solusi. Kalau menurut Pak Fitra nih, siswa yang terlambat itu kira-kira penyebabnya apa nih? Kalau menurut saya yang terlambat itu paling fatal, paling banyak itu adalah mereka tidak bisa mengelola waktu dengan efektif. Mengelola waktu, oke, baik. Jadi seperti itu ya, misalnya Pak Fitra ini kita rentang levelnya untuk anak-anak yang terlambat ini sekitar level berapa nih Pak? Kalau kita pakai rentang 1-10 atau skala 1-100 atau persentase boleh?
Kalau untuk sekarang mungkin level 3 Bu menurut saya, karena yang terlambat itu Level 3. anak-anak itu Oh, terus, geng-geng itu terus, parah iya. sekali berarti ya, Pak, ya? Ya, sekarang. Oke, misalnya sampai level 10 masih berat ya, Pak, untuk mengubah ini anak-anak yang bisa disiplin. Nah, kira-kira kalau diubah kemungkinan bisa sampai 10 apa enggak nih, Pak, si anak-anak ini? Kalau level 10 ya berat Bu, berat. Tapi kalau ada kerjasama dari semua pihak yang nanti bisa Kolaborasi. berperan, Ya. berkolaborasi itu untuk merubah ke level 10 itu sangat mungkin, namun berat. Minimal berapa deh? Minimal berapa untuk ngubah anak-anak? Mungkin sampai level 7 dulu lah Bu untuk tahapan yang real secara Tahap awal lah realitas. ya, minimal 7 dengan kriteria cukup lah. Oke, kemungkinan yang eh, itu bisa ya terwujud mudah-mudahan. Oke. Ya, kemungkinan bisa Bu, berdasarkan pengamatan saya, latar belakang keluarga bisa menjadi alasan utama karena ada beberapa siswa, hampir sebagian besar itu yang datang terlambat, itu karena rata-rata malamnya begadang Bu, dengan Oh, kegiatan ini. atau aktivitas yang produktif maupun yang tidak produktif. Misalnya yang produktif ya ada yang lembur, mempersiapkan, membantu orang tua, mempersiapkan dagangan orang tua untuk besoknya, atau mereka sudah nalar lah bahwa mereka Iya, tidak ingin menjadi beban keluarga. Namun ada juga yang tidak produktif. Itu seperti ya nongkrong-nongkrong malam ya, main game atau sekedar kumpul-kumpul, bermain HP, gadget sampai lupa waktu, atau juga yang sekarang sedang marak ini adalah ngelembur nonton Piala Dunia. Sehingga mereka tidak bisa bangun oh, pagi, tidak setel iya, iya. alarm, bahkan orang tua di keluarga mereka itu ada yang tidak peduli, atau yang orang tuanya merasa dibantu itu malah merasa kasihan kalau membangunkan anak pagi-pagi. Malahan ya, Pak ya? Malahan Iya, orang tuanya ya faktornya. Oke, kalau gitu kendala utamanya ada di pihak orang tua ya, Pak ya? betul Bu. Makanya kepedulian Ya, Pak orang Fitri. tua ini menjadi kunci. Kunci utama ada di orang tua, sehingga penyelesaian permasalahan ini saya perlu memanggil siswa untuk penerapan segitiga restitusi ilmu yang fresh saya dapatkan, lalu juga mengkonfirmasi dengan saya memanggil orang tua untuk memberikan wawasan tentang pentingnya upaya dan kerjasama dengan pihak sekolah dalam solusi yang lebih merubah mereka menjadi lebih baik, terutama dalam uh, disiplin waktu. Siap, siap. Berarti sudah ada solusi ya, Pak, ya? Solusinya dengan jalan restitusi dan ditindaklanjuti dengan memanggil orang tua yang bisa juga visit hub untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi permasalahan dan solusinya. Hanya hambatannya apakah parenting skill ini bisa diserap oleh orang tua dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang berbeda-beda gitu ya, Pak Fitra ya? Ya betul. Menurut Pak Fitra nih, bagaimana untuk mewujudkan restitusi dan parenting skill tersebut nih? Apa saja nih yang Pak Fitra butuhkan nih untuk Iya. mewujudkan kegiatan parenting skill? Yang terpenting Bu, saya memerlukan sinergi dukungan dari wali kelas, kemudian guru BP, Ya, oke. kesiswaan, kepala sekolah, dan Oke. orang tua. Ada 5 ini. Ini perlu duduk bersama, menyamakan persepsi, sudut pandang pemikiran dalam mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga khususnya untuk kebiasaan buruk anak datang terlambat ini bisa kita bahas bersama. Oh, oke. Apakah Pak Fitra pernah nih menemukan kendala-kendala dalam mengumpulkan pihak-pihak terkait tersebut dalam acara parenting-parenting itu? Iya Bu, saya merasa kesulitan. Pernah saya mencoba mengumpulkan atau mengajak duduk bersama unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, namun kurang. Selalu ada beberapa unsur yang tidak bisa hadir. Ada yang aktivitas padat, kesibukan dinas di luar, sehingga tidak bisa, Oke, belum pernah bisa berhasil. Ya, terkumpul. Oh, terkumpul semua ya, itu susah ya, Pak, ya. Nah, lalu adakah ya. nih seseorang yang bisa bantu Pak Fitra untuk mengumpulkan atau mengajak duduk bersama semua pihak yang seharusnya ikut andil? Kira-kira ada nggak nih pihak-pihak lain? Oh ada Bu, kalau pandangan saya ya tentu saja kepala sekolah Bu. Saya nanti akan menghadap, mengatur waktu agar semua pihak ini bisa berkumpul, duduk bersama. Oke, nah kira-kira nih menurut Pak Fitra butuh waktu berapa lama
untuk mewujudkan hal tersebut, acara parenting ini? Kalau saya sesuaikan dengan jadwal-jadwal yang padat, mungkin 3 sampai 5 hari lah Bu, ini bisa kami koordinasikan dengan kepala sekolah tentunya. Insya Allah berapa hari Pak? Dalam 3 sampai 5 hari bisa ya Pak ya? 3 sampai 5 hari. Oke, dalam minggu inilah 3 kira-kira ya. Ada tidak, Ya, apa ada orang yang bisa bantu Pak Fitra untuk mengingatkan nih tentang komitmen ini, yaitu mengumpulkan stakeholder tersebut. Kira-kira gimana Pak Fitra? ada Bu. Nah, kalau saya rekan sejawat yang dari staf TU, staf tata usaha, itu bisa nanti Oke. untuk membantu saya mengakomodir unsur-unsur tersebut. Oh, berarti bisa Pak, bersama staf TU ya Pak ya? Oke. Staf Ya, TU ya bisa kita ajak kolaborasi ya. Kurang kurang lebih ada berapa orang Pak yang bisa kita ajak, Pak Fitra ajak kolaborasi? Bisa kerjasama nih? mungkin sekitar 3 orang Bu, staf TU yang bisa intent kolaborasi untuk kerjasama ini. Cukup ya Pak, 3 orang bisa buat surat undangan, ngordinir semua-semuanya ya, kira-kira begitu ya. Jadi semuanya akan berkolaborasi ya Pak Fitra ya. Ya, Kalau boleh saya tarik benang merahnya nih Pak, atas sesi yang kita laksanakan hari ini, Pak Fitra itu ada hambatan beberapa murid yang sering datang terlambat, tapi ya, sudah menemukan nih titik solusinya. Karena solusi itulah yang menjadi dasar kita untuk mengubah perilaku anak-anak begitu ya Pak Fitra ya. Apa betul. sih yang Pak Fitra dapatkan dari sesi ini? Sesuai nggak dengan tujuan awal kita nih? Menurut saya sudah sesuai Bu yang kita percakapan dari sesi ini, karena tujuan awal saya bagaimana mengatasi masalah anak yang memiliki kebiasaan datang terlambat di sekolah. Nah, alhamdulillah setelah diskusi hari ini ada solusi, yaitu saya akan mengumpulkan pihak-pihak terkait tadi, kemudian duduk bersama menyamakan persepsi dan alur penyelesaian, sehingga harapan saya nanti dengan bisa mengumpulkan pihak-pihak kunci ini bisa menyelesaikan secara tuntas permasalahan kehadiran anak yang terlambat dan bisa menerapkan restitusi, kemudian parenting skill, dan hasilnya adalah perubahan yang signifikan dari kebiasaan buruk datang terlambat di sekolah. Oke, bagus sekali Pak Fitra. Semoga acaranya nanti berjalan lancar. Nah, kita nih di sesi akhir nih, perasaan Pak Fitra sekarang gimana nih Perasaan saya untuk sekarang lebih plong Bu, lebih lega, karena ya unek-unek saya sudah terjawab, luar sehingga lah ya Pak ya? saya dapat pencerahan, mendapatkan solusi dari masalah di sekolah. Mudah-mudahan bisa segera mewujudkan, sehingga pertemuan khusus dengan stakeholder terkait tadi segera bisa untuk sinergi menerapkan restitusi dan parenting skill dalam kurun waktu minggu-minggu ini Bu. Oke, siap. Sekitar 1 minggu lagi lah kita bincang-bincang, bertemu Pak Fitra, dengar cerita Pak Fitra nih, anak yang datang terlambat itu udah berubah belum sih levelnya dari level 3 ke 7 atau ke 7 atau langsung ke 10? Jangan langsung ke Ya, 10 nih anak-anak, muridnya Pak Fitra. Oke, baiklah semoga. sesi kita, sampai sini. Semoga bermanfaat nih untuk kita semua. Saya juga dapat manfaat dari cerita-ceritanya Pak Fitra. Tetap semangat Pak Fitra. Oke. Ya, Assalamualaikum semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung